103,5 TA Radio. The best music and information. Buletin VOA. Program Voice of America untuk wilayah Indonesia. Buletin VOA TA Radio. Sebuah pameran berupa toko swalayan yang menampilkan ribuan produk yang seluruhnya terbuat dari limbah plastik dibuka untuk umum baru-baru ini di Ann Arbor, Michigan. Toko swalayan kantong plastik itu merupakan instalasi karya seni dan film yang ditujukan untuk memperlihatkan dampak penggunaan kantong plastik sekali pakai. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah pameran berupa toko swalayan kantong plastik yang terletak di Ann Arbor, Michigan menampilkan rak-rak yang dipenuhi dengan berbagai produk menyerupai daging, telur, dan kue-kue. Semuanya bukan produk sungguhan, melainkan produk yang terbuat dari kantong plastik sekali pakai yang diambil dari jalanan dan tempat sampah. Pada siang hari, toko swalayan itu diubah menjadi panggung untuk memperlihatkan serial film pendek di mana boneka buatan tangan digunakan untuk menceritakan tentang bahaya limbah plastik dan dampaknya bagi generasi mendatang. Kantong plastik dibuat dengan menggunakan bahan bakar fosil dan seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah dan laut. Menurut World Watch Institute, organisasi penelitian lingkungan yang berbasis di Washington DC, warga Amerika membuang sekitar 100 miliar kantong plastik ke laut setiap tahun. Sutradara film dan teater Robin Frohart adalah penggerak di balik ide kreatif pembuatan pameran toko kantong plastik. So this is the plastic bag store, and I got the idea many years ago after someone. Saya mendapat ide ini beberapa tahun lalu ketika melihat seorang kasir memasukkan belanjaan saya ke dalam kantong plastik, kemudian ia memasukkan kantong plastik tersebut ke kantong plastik yang lain hingga 3 kali. Saya sangat terkejut bagaimana konyolnya seberapa banyak kemasan-kemasan tersebut digunakan dalam kehidupan kita setiap hari. Ini rasanya tidak masuk akal. Saya kemudian berpikir, mungkin saya akan membuat sebuah proyek yang lebih konyol. Pameran toko swalayan kantong plastik itu akan dibuka hingga tanggal 5 Februari mendatang. Toko swalayan kantong plastik itu dipamerkan melalui kemitraan dengan Museum Seni Universitas Michigan dan Graham Sustainability Institute, sebuah lembaga pemerhati pelestarian lingkungan. Pengunjung pameran dikenai tiket masuk seharga $30, sedangkan harga tiket untuk mahasiswa hanya sebesar $12. Pameran tersebut ditampilkan pertama kali di Times Square, New York pada tahun 2020. Robin Frohart kemudian membawa pameran tersebut ke berbagai kota besar lainnya, seperti Los Angeles, Chicago, Austin, dan Adelaide, Australia. Frohart yang tinggal di New York menambahkan, I hope that we can continue to tour this project and bring it to different communities. Saya berharap dapat melanjutkan tur proyek ini dan menggelarnya di berbagai komunitas yang berbeda. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC. VOA Voice of America di 103,5 TA Radio. Buletin VOA. Program Voice of America untuk wilayah Indonesia. Buletin VOA TA Radio. Kelumpuhan yang diakibatkan oleh stroke kerap membuat penderitanya kehilangan harapan untuk kembali pulih. Namun, sebuah penelitian terbaru memberikan harapan yang menjanjikan akan cara untuk mengatasi kelumpuhan pasien stroke. Berikut laporan AP selengkapnya. Penyakit stroke membuat Heather Rendulic tidak banyak bisa menggerakkan tangan kirinya, sehingga kegiatan sederhana seperti mengikat tali sepatu atau memotong makanan tidak bisa dilakukan. I always tell people that I live one-handed in a two-handed world. Saya hidup dengan satu tangan di dunia yang semuanya menggunakan 2 tangan. Anda tidak sadar betapa banyaknya hal yang harus Anda lakukan dengan 2 tangan hingga Anda hanya memiliki 1 yang berfungsi. Untuk itulah, perempuan berusia 33 tahun asal kota Pittsburgh, Pennsylvania itu menjadi sukarelawan untuk sebuah eksperimen yang dilakukan untuk pertama kalinya di dunia, di mana para peneliti menanam sebuah perangkat elektronik yang menyengat saraf tulang belakangnya pada titik yang mengendalikan pergerakan tangan dan lengan. Ketika mereka menyalakan perangkat itu, ia dapat mencengkram dan memanipulasi benda-benda, seperti memindahkan kaleng sup, membuka kunci, hingga pada akhir penelitian di minggu keempat, ia dapat memotong daging steak. Alat itu bukanlah obat, karena kemajuan tadi menghilang begitu para peneliti mencabut implan tersebut. Penelitian perdana itu pun hanya diikuti Heather dan seorang penyintas stroke lainnya.
Namun, hasil penelitian yang diterbitkan Februari lalu itu menjadi lompatan yang menjanjikan menuju pemulihan mobilitas tubuh dari jenis kelumpuhan yang sangat awam itu. Lektor University of Pittsburgh Marco Capogrosso yang memimpin penelitian baru itu bersama para koleganya di Carnegie Mellon University mengatakan, as soon as the simulation turned on, they are immediately able. Begitu simulasi itu dinyalakan, mereka dapat langsung melakukan hal-hal yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya, ungkap Marco. Hampir 800.000 orang di Amerika Serikat menderita stroke setiap tahun yang menjadi penyebab utama kelumpuhan. Bahkan, setelah rehabilitasi selama berbulan-bulan, lebih dari separuh penderita berakhir mengalami gangguan fungsi tangan dan lengan permanen, dari otot yang lemah hingga kelumpuhan lebih jauh. Eksperimen yang dilakukan berbagai kelompok penelitian menemukan bahwa penanaman elektroda untuk menstimulasi tulang belakang bagian bawah menjanjikan pemulihan pergerakan kaki terhadap orang-orang yang mengalami kelumpuhan setelah cedera tulang belakang. Beberapa di antaranya bahkan telah mampu melangkah dengan kaki mereka. Akan tetapi, kelumpuhan pada bagian tungkai atas tubuh hanya mendapatkan sedikit perhatian dan secara inheren lebih menantang untuk diatasi. Otak harus memberi sinyal kepada beberapa syaraf yang mengendalikan cara bahu terangkat, pergelangan tangan berputar, dan melenturkan jari, dan kerusakan yang disebabkan oleh stroke mempersulit sinyal-sinyal itu tersampaikan dengan baik. Kembali, Heather. Before the trial, I honestly had no hope of... Sejujurnya, sebelum percobaan itu, saya tidak berharap bisa pulih. Tapi sekarang, semua yang kami lakukan menghilangkan keputusasaan itu. Teknologi ini membantu saya pulih dengan cara yang tidak saya kira dapat dilakukan pasca stroke. Dengan pendanaan Institut Kesehatan Nasional, Marco kini sedang meneliti lebih jauh pendekatan itu terhadap beberapa penyintas stroke lainnya. Para peneliti pun telah mendirikan sebuah perusahaan untuk mengembangkan lebih lanjut teknologi tersebut. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA Voice of America di 103,5 TA Radio. 103,5 TA Radio. Menemani hari Anda dengan musik terbaik.